Pada waktu sore hari, ada sekelompok orang Belanda dengan antek-anteknya, dalam keadaan mabuk-mabukan dan berbangga diri karena merasa sudah memenangkan peperangan di Tatar Pasundan dengan membawa tawanan orang-orang Indonesia. Belanda sambil memaki-maki tawanan dan menyiksa tanpa belas kasihan. Pada waktu itu datang seorang ibu hamil membawa anaknya, yang sedang mencari suaminya yang sudah lama tak kunjung pulang dilihatnya. Segerombolan Belanda lalu ia memberanikan diri bertanya tentang keberadaan suaminya. Bukan jawaban yang baik yang ia dapat, namun Belanda malah memperlakukan wanita itu dengan tidak baik dan mengolok-oloknya. Tidak lama di belakang wanita dan anak perempuan itu, antek-antek Belanda datang membawa tawanan lelaki yang sudah lusuh, lemah, penuh luka, lebam dan darah di tubuhnya. Si istri berbalik histeris, tak kuasa air matanya mengalir tak tertahankan melihat si anak menjerit memanggil, "Bapak! Bapak! Bapak!" Si suami meronta-ronta ingin meraih anak dan istrinya yang sedang diolok-olok Belanda. Begitupun anak dan istrinya. Namun antek-antek dan Belanda malah menyiksanya. Suara letupan senana pun terdengar di sela-sela tangisan mereka. Belanda menembak tepat di dada sang ayah. Merah darah terlihat mengalir di dada lelaki yang ingin meraih tangan anak dan istrinya. Ditatap wajah anaknya, ditatap wajah istrinya. Si istri dan anaknya dilepas oleh Belanda. Dia berhasil menghampiri lelaki yang saat ini berlumuran darah. Si bapak yang tersungkur dengan berlumuran darah mengangkatkan wajahnya memberi amanat dan wasiat kepada anak perempuannya yang terlihat kebingungan di waktu itu. Amanat bapak sebagai pejuang. Ye hidup anak king, utun inji, anak bapa. Sok teruskan perjuangan bapakku hidup, antarkan rakyat Indonesia ke pantau kemerdekaan. Anak king utun inji, berem darah bapak, jeung panasna hate cing jadi tanda bukti di tanah ieu, jadi bukti kahidup meneruskan perjuangan bangsa Indonesia. Duh anak king utun inji, bapak titip teruskan perjuangan bapak. Umat hidup anak king kudu jadi pejuang anu tanpa pamrih. Hayu bapak rek mulang. Allahu Akbar, merdeka. Belanda dan antek-anteknya semakin menjadi, mereka tertawa dan kembali minum-minum alkohol lagi. Pada waktu yang bersamaan, ada teriakan wanita. "Jamunya mas, jamu-jamu." Wanita penjual jamu ini sebenarnya mata-mata yang ingin menyelundupkan senjata ke para pejuang yang ditawan dan yang menunggu untuk menyerang. Berharap supaya antek-antek dan Belanda yang sedang mabuk berat bisa terpengaruh oleh rayuannya. Padahal di belakangnya ada seorang penjual sayuran dengan tanggungan penuh dengan senjata di dalamnya. "Tuan-tuan mener, boleh jamunya? Ayo mau jamu-jamu." Boleh, jamu apa yang kalian orang buat? Jamu apakah enak kalau saya minum, tak? Pasti enak tuan, apalagi buat tuan yang tampan-tampan dan gagah. Apa itu gagah nenek cantik yang manis? Itu gagah teh maco mener. Oh, kowe orang bilang saya maco. Iya tuan teh maco kayak munting. Munding? Apa itu munding? Munting itu kuat, maco, pokoknya keren. Come on kesini teman-teman.
supaya orang semua bisa minum ini jamu biar kayak munding maco. Dasar Walanda beleguk penjajah boloho. Ketika Belanda dan antek-anteknya sibuk dengan tukang jamu, tukang sayur pun tunggang langgang membawa tanggungannya ke tempat para pejuang ditahan. Dibagikannya senjata kepada para pejuang dengan ditandai oleh sebuah ledakan. Dibarengi dengan sosok Muhammad Toha yang bergegas berjalan ke arah gudang persenjataan milik Belanda. Dibarengi dengan warga desa yang merasa panik mendengar ledakan dan letupan senjata antara pejuang dan antek Belanda. Si tukang jamu berlari menuju keramaian untuk membantu pejuang. Terjadi baku hantam hebat di sela-sela kesibukan dan kesemeratauan warga yang sedang panik mengungsi. Dengar seruan, Merdeka! Merdeka!